Pada musim gugur 1924, Curtis Welch, satu-satunya dokter di kota pelabuhan Nome, Alaska, mengumumkan peringatan. Stok obat difteri di sana sudah menipis. Difteri adalah penyakit berbahaya dan mudah menyebar yang lumayan umum saat itu. Dr. Welch memesan stok tambahan dan berharap bisa menerimanya sebelum musim dingin, karena jika tidak, kota itu akan terhalang es selama 8 bulan. Tapi kapal pembawa obat tak datang tepat waktu, dan kota hanya bisa menunggu sampai musim semi. Tanda-tanda wabah memang masih belum muncul di Nome, tapi untuk alasan tertentu, Dr. Welch masih cemas. Pada bulan Desember, dia merawat sejumlah anak yang sakit tenggorokan, dan meski menurutnya itu bukan difteri, kecurigaannya kian besar hari demi hari. Dan akhirnya, pada Januari 1925, kecurigaannya terbukti. Dr. Welch secara resmi mendiagnosis kasus difteri pertama. Nome adalah rumah bagi sekitar 2.000 penduduk, tapi ada 10.000 penduduk lain yang tinggal di daerah sekitar. Mereka semua berisiko tertular. Dr. Welch memastikan masalah ini sampai ke telinga orang-orang yang berkuasa agar segera memberi bantuan dan komite darurat dibentuk. Sementara kota itu dikarantina. Lebih dari 1 juta unit obat yang cukup untuk menghentikan penyebaran dikumpulkan di satu tempat dan dikirim ke Alaska. Tapi tantangan sebenarnya adalah membawanya ke Nome, sebab pelabuhan di sana masih beku. Rel kereta api terakhir hanya sampai Nenana yang jaraknya 1085 km. Dan pesawat kala itu tidak mampu terbang dalam suhu ekstrem subarktik. Setelah diskusi singkat, disepakatilah satu-satunya solusi, kereta salju anjing. Anjing penarik kereta dan pengemudinya yang disebut Masher adalah kebanggaan Alaska serta pengangkut surat utama karena tak ada transportasi yang dapat melewati area ini. Untuk pengiriman tahun 1925 ini, hanya Masher terbaik yang dipilih. Dr. Welch menghitung bahwa serum ini hanya bisa bertahan kurang dari 6 hari dalam kondisi berat di jalan setapak. Setelah itu, serum perlu dicairkan sehingga anjing-anjing ini harus berlari secepat mungkin. Salah satu Masher terbaik kala itu adalah Leonard Seppala dengan anjing utamanya, seekor Siberian Husky bernama Togo. Kampung halaman mereka di Nome dan mereka merupakan legenda setempat karena menjadi tim tercepat dan tertangguh. Obat ini akan diantar dengan kereta api ke Nenana dan dibawa dari sana oleh anjing dalam 2 tim estafet. Satu tim yang membawa muatan berharga akan mulai bergerak dari Nenana, sementara yang lain akan berlari untuk menemui mereka dari Nome. Titik pertemuannya hampir di tengah-tengah di kota Nulato. Seppala dipilih untuk menempuh jarak lebih dari 600 km pulang pergi dari Nome. Tapi setelah dia berangkat, lebih banyak tim diputuskan untuk ditambahkan ke estafet agar transportasinya lebih cepat, memecah jarak tempuh kurang lebih menjadi 50 km. Seppala tak tahu soal itu dan akibatnya malapetaka nyaris menimpa Nome. Seppala dan kereta saljunya berlari secepat yang mereka bisa, memotong jarak melintasi Norton Sound, yaitu ceruk di Laut Bering yang berbahaya karena esnya yang bergeser. Hanya dia, Masher, yang berani menempuh jalan pintas ini dan menghemat perjalanan sehari penuh. Timnya berhasil melintasi daerah berbahaya itu meski cuacanya mengerikan. Seolah bersekongkol melawan manusia, musim dingin tahun 1925 adalah yang terdingin dalam 20 tahun terakhir dengan angin kencang yang menurunkan suhu sampai minus 70 derajat Celcius. Pada jarak 270 km, Seppala yang yakin dia masih perlu menempuh sekitar 80 km lagi, tiba-tiba melihat Masher lain yang sedang kesulitan. Dia pun berpacu melewatinya tanpa niat melambat. Tapi pria itu memanggilnya menembus angin dan salju. Serumnya, aku membawanya. Ternyata, Masher yang pergi dari sisi lain tiba lebih cepat. Pria itu membawa obat yang diperlukan sehari lebih cepat dari jadwal semula dan dia sangat beruntung bisa berpapasan dengan Seppala seperti ini. Jika mereka tidak bertemu, obatnya bisa dengan mudah hilang dan menutup hayat Nome. Seppala mengambil kargo itu darinya dan berputar balik. Malam tiba, dia harus menempuh tempat yang akan menjadi bagian paling berbahaya dalam perjalanan ini. Dia dan anjing-anjingnya beristirahat sejenak dan membulatkan tekad. Dia akan menantang Norton Sound sekali lagi. Angin makin kencang dan badai salju besar dimulai saat Seppala berada di tengah-tengah Norton Sound. Dia takut kawanannya tersesat dan terdampar di arus es. Tapi
Togo, anjing utama terpercayanya, memiliki indera penciuman yang sempurna dan memimpin tim dengan sangat yakin. Lalu, Sepala mendengar derit yang mengerikan. Kemungkinan terburuk terjadi. Es di bawah mereka bergerak. Jika es apung terbentuk, seluruh kawanannya bisa terdampar di laut lepas. Dia tidak tahu berapa jarak yang harus mereka tempuh di tengah badai salju ini, sebab jarak pandangnya nyaris nol. Tapi dia mempercayai semua anjingnya, terutama Togo. Jadi, mereka terus maju. Deritnya makin parah, dan Sepala ingin sekali keluar dari sana hidup-hidup sampai dia sangat terkejut ketika kabut salju tiba-tiba sirna dan dia melihat tepi pantai. Mereka berhasil. Akan tetapi, jarak yang panjang masih harus mereka tempuh. Mereka sampai di rumah penginapan di sisi lain Norton Sound dan beristirahat, lalu melanjutkan perjalanan 4 jam berselang. Togo gigih seperti biasa, memimpin timnya maju dan naik menuju Gunung McKinley. Total pendakiannya 12 km. Akhirnya, kawanan kereta salju tiba di kota Golovin, tempat mereka bertemu masyhur berikutnya dan memindahkan kargo. Secara keseluruhan, tim Sepala menempuh jarak lebih dari 420 km dalam 5 hari, mengalahkan setiap kereta salju lainnya dengan selisih yang besar. Seharusnya, Togo mendapatkan segala pujian atas upaya heroiknya. Tapi kenyataan berkata lain. Kereta salju terakhir yang menempuh kurang lebih 80 km dikendarai oleh Gunnar Kasen dan anjing utamanya Balto. Sebenarnya, Kasen hanya menempuh setengah jarak itu, tapi dia tiba di titik estafet terlalu cepat dan melihat orang selanjutnya sedang tidur. Tak mau membuang waktu, dia pun terus maju dan mengirimkan obatnya sendiri. Balto pun setuju. Dia masih melaju penuh tenaga meski telah menempuh perjalanan panjang di tengah badai salju dan dingin yang menggigit. Jadi, pada tanggal 2 Februari pukul 5.30 pagi, obat itu sampai di Nome dan siap dipakai dalam beberapa jam. Warga sangat gembira dan menyapa Kasen serta Balto dengan sorak-sorai. Tak lama, ketenaran mereka menembus kota dan bahkan Alaska menjadikan tim ini bagai selebritas di seluruh negeri. Meski setiap anggota estafet menerima penghargaan dan pujian dari presiden, ketenaran Balto berada di tempat lebih tinggi. Dia menerima kunci simbolis berbentuk tulang dari Los Angeles, sebuah patung di New York, dan bahkan membintangi film. 70 tahun kemudian, kartun berdasarkan peristiwa itu dibuat oleh Disney. Togo juga menerima penghargaannya, tapi perannya dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Great Serum Run tidak diakui secara luas. Sepala dan anjing utamanya menempuh perjalanan ke banyak negara bagian di tahun berikutnya dan disambut kerumunan yang bersorak di mana-mana. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal di Poland Spring, Maine, tempat Sepala membuka penampungan Siberian Husky. Di sana, Togo hidup penuh cinta dan hormat hingga akhir hidupnya pada 1929. 3 tahun kemudian, Leonard Sepala menjual penampungan anjingnya dan kembali ke Alaska untuk berpartisipasi dalam Olimpiade musim dingin sebagai pengemudi kereta salju anjing. Timnya memenangkan perak. Soal peristiwa Great Serum Run, dia hanya mengatakan satu hal. Dia senang semua terjadi sebagaimana adanya. Tapi satu-satunya hal yang membuatnya kesal adalah Togo tidak diakui sebagai pahlawan sejati dalam peristiwa itu. Akan tetapi, dia akan senang jika seiring berjalannya waktu, anjing pemberani itu akhirnya menerima pujian yang layak dia dapatkan melebihi anjing manapun. Dan itulah yang akhirnya terjadi. Musim dingin, tahun 1980. Kita berada di kota kecil bernama Langby. Jane Hilliard, yang berusia 19 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu seorang teman. Dia mengambil jalan pintas dan berbelok ke jalan beku yang licin. Di dalam kegelapan, dia kehilangan kendali mobilnya yang memiliki sistem penggerak roda belakang. Mobilnya tercebur ke parit. Lampu darurat, hujan salju, malam, dan embun beku keras. Jane keluar dari mobilnya. Dia cuma mengenakan mantel musim dingin tipis, sarung tangan, dan sepatu buat koboi. Suhu udara di sekitarnya jauh lebih rendah dibanding freezer. Jane yakin temannya tinggal di dekat situ, jadi dia pergi ke arah sana.
Dia mendaki bukit tinggi dan menyadari dirinya salah jalan. Sepertinya dia tersesat. Gadis itu berjalan beberapa kilometer lagi dan melihat rumah temannya yang lain di kejauhan. Kedinginan, dia berjalan ke sana, lalu semuanya menjadi hitam. Jen kehilangan kesadaran. Besok paginya, seorang peternak, Wally Nelson, bangun dengan suasana hati baik. Ini musim liburan. Ada dongeng musim dingin di luar jendelanya. Dia keluar rumah dan melihat tubuh Jan Hilliard tergeletak beberapa meter dari terasnya. Wally mendekati gadis itu, mencoba membangunkannya dan merasa ngeri. Tubuhnya kaku dan dingin layaknya kayu beku. Matanya terbuka dan tidak bergerak. Rambutnya pun membeku. Dia tak terlihat hidup. Tapi Wally melihat dia masih bernapas. Jan berhasil bertahan. Wally ingin memasukkannya ke dalam mobil untuk mengantarnya ke dokter. Tapi tubuh gadis itu tidak bisa ditekuk untuk dimasukkan ke mobil. Dia seperti patung. Wally pun mengambil mobil yang lebih besar dan bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Para dokter merawat Jan, tapi pesimis dia akan selamat. Tangannya begitu keras dan beku, sehingga jarum suntik tak bisa menembusnya. Suhu rendah, mata sayu, dan otot sekeras batu adalah hasil dari mode darurat. Tubuhnya mengarahkan semua darahnya ke organ vital agar tetap berfungsi, sehingga bagian lain dari tubuhnya terlihat begitu tak bernyawa, dan kulit serta ototnya tidak bereaksi pada apapun. Para dokter memutuskan untuk meletakkan bantalan pemanas untuk menghangatkannya. Keluarganya berharap dia bisa sembuh, tapi saat itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Radang dingin sangat berbahaya karena semua cairan beku itu mulai mengembang. Isi botol kecil dengan air dan masukkan ke freezer selama beberapa jam. Kemudian keluarkan, dan kamu bisa melihat botolnya tampak mengembang atau bahkan retak karena volume cairan yang bertambah. Hal yang sama terjadi dalam tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari hampir 70% air. Saat membeku, partikelnya berubah menjadi kristal es dan merobek membran sel. Fragmen es bisa meregang dan menghancurkan jaringan. Ini disebut radang dingin. Selain itu, tubuh kita bisa memperlambat semua proses internalnya dalam kondisi dingin ekstrim untuk menghemat kekuatan dan energi. Jantung berdetak lebih sedikit dan paru-paru berhenti mengonsumsi banyak oksigen. Metabolisme melambat. Itu terjadi pada Jan dan mungkin itulah yang menyelamatkan hidupnya hari itu. Dia terbaring di salju dalam cuaca beku yang parah selama sekitar 6 jam. Tapi kenapa partikel es tidak mulai menghancurkan membran selnya? Bagaimana tubuhnya bertahan dari kerusakan seperti itu dan berhasil selamat? Kembali ke rumah sakit. Dokter senang melihat Jan membaik. Darah hangat menyebar melalui pembuluh beku dan menghidupkan kembali tubuhnya. Anehnya, kristal es tak merusak otot dan kulitnya. Beberapa jam kemudian, gadis itu sadar kembali. Menjelang siang, dia mulai bicara. Jan tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingat berjalan ke rumah temannya lalu terbangun di rumah sakit. Yang paling mengkhawatirkan saat itu adalah mobil ayahnya ada di dalam parit. Ternyata gadis itu jatuh dan merangkak ke rumah Wally Nelson. Dia tidak mengingatnya, tapi tampaknya otaknya mengaktifkan naluri bertahan hidup pada malam itu. Sayangnya, dia tidak berhasil merangkak untuk beberapa meter lagi. Jan pingsan di pintu dan terbaring di sana selama 6 jam. Dokter memeriksa gadis itu dan memahami bahwa dia benar-benar sehat. Tak lama, dia dipulangkan dari rumah sakit. Kasus ini bukan cuma satu-satunya. Seorang profesor pengobatan darurat, David Plummer, mengatakan dia telah melihat sekitar 12 kasus serupa selama 10 tahun terakhir saat pasien selamat dari radang dingin parah. Jan kembali ke rumah dan mendapati dirinya kini terkenal. Orang-orang menulis tentangnya di surat kabar, ingin mewawancarainya dan membuat film dokumenter. Kasusnya menarik perhatian banyak dokter di seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti bagaimana dia berhasil bertahan. Dalam kasus manusia, pemulihan seperti itu tampak seperti keajaiban. Tapi banyak makhluk di alam mampu menyesuaikan tubuh mereka dengan kondisi ekstrim. Salah satunya adalah katak pohon.
Hewan ini hidup terutama di daerah beriklim sedang dan tropis Eurasia. Terkadang mereka harus bertahan dari cuaca dingin. Tubuh mereka menyuntikkan glukosa ke aliran darah saat mereka merasa kedinginan, dan isi sel mereka berubah menjadi sirup. Gula menurunkan titik beku air, jadi katak pohon telah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Air di luar sel mereka bisa membeku, tubuh mereka bisa menjadi sekeras es batu. Tapi mereka akan hidup dan baik-baik saja. Kemudian, saat cuaca menjadi lebih hangat, mereka pulih sepenuhnya, darah memenuhi tubuh mereka dan menggerakkan semua otot. Tapi salah satu hewan paling menakjubkan yang bisa menahan suhu beku adalah Ghoulish Icefish. Ikan ini transparan dan agak mirip ubur-ubur. Dia berenang di perairan Antartika yang gelap dan dingin. Ghoulish Icefish nyaman di sana karena anti beku dalam darahnya. Lebih tepatnya, itu adalah zat unik yang berfungsi seperti anti beku. Cairan ini mencegah sel, organ, dan seluruh tubuh hewan ini membeku. Tidak ada sel darah merah dalam darah ikan ini yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuhnya. Ini adalah satu-satunya vertebrata dengan kekuatan super seperti itu. Ada organisme di planet kita yang menggunakan dingin untuk memperpanjang hidup. Para ilmuwan telah menemukan beberapa di antaranya di es Siberia. Itu adalah makhluk mikroskopis bersel banyak, seperti cacing kecil yang bisa hidup di dalam freezer selama kurang lebih 10 tahun. Tapi cacing dari Siberia berusia sekitar 24.000 tahun. Para ilmuwan membawanya ke laboratorium dan mencairkannya. Cacing-cacing itu hidup kembali dan mulai berkembang biak segera setelah berabad-abad tidur. Tubuh mereka bisa masuk ke kriptobiosis. Ini adalah saat organisme yang sepenuhnya beku mampu memiliki fungsi vital minimal. Analisis menunjukkan cacing ini bisa bertahan dalam mode ini selama puluhan ribu tahun. Dan ada banyak hewan seperti itu di planet kita. Selain itu, makhluk-makhluk ini adalah beberapa spesies yang paling tahan terhadap radiasi di dunia. Bisa dibilang, mereka tahan banting. Kembali ke cerita kita. Mungkin saja tubuh Jean Hilliard mengalami kriptobiosis singkat. Mungkin ada cairan yang tidak membeku di dalam darah gadis itu. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Kini, dia punya pekerjaan biasa dan hampir tidak ingat akan hari itu. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini bisa membantu para ilmuwan menciptakan obat-obatan khusus yang bisa dipakai dalam suhu beku. Bayangkan saja. Kamu bisa dengan aman keluar di musim dingin dengan cuma memakai kaos dan celana pendek. Uap akan keluar dari tubuhmu dan es di bawah kakimu akan mencair. Kamu akan merasa panas di dalam. Semoga saja ya. Tapi secara realistis, produsen mantel musim dingin tentu saja gak bakal membiarkannya.